Kamu sudah melihat tadi di video saya yang satunya ya, di kamera yang satunya itu sudah saya perlihatkan robot berkaki yang kemudian akan kita coba nanti eh, program ya. Tapi kan kita coba nanti ulangi dulu materi kita yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan kita sambil lihat dulu ya. Kita sapa dulu kawan-kawan kita yang sudah hadir hari ini. Ada 10 orang ini. Saya screenshot dulu. Snippingnya hilang. Nah, sebelah sini. Si kelas. Baik, kita lanjut ya. eh Tadi kita ingin menyapa dulu. Baik, ada di sini ada Novia, kemudian Putra Pajar ini yang mana ya? Saya tidak hafal, mungkin biasanya di belakang atau di mana ya? Dodi, kemudian Yuda, ingat, masih ingat. Saya Rivaldi yang mana? Saya tidak ingat. Rijali Rahman, kemudian Ridani, iya. Aisyah, kemudian Rida, Rizka Sarif, ini gengnya si Iqbal. Iqbal mana Iqbal? Iqbal mana Ki? Iqbal belum bergabung ya. Ini Rizka Syarifnya ada, si ininya belum. Radit ada. Si Radit. Baik, kita lanjut ya. Saya sudah sapa, mudah-mudahan semuanya kondisi sehat walafiat ya. Kita sudah bahas banyak hal, mohon maaf sekali lagi hari ini saya tidak bisa ke Banjarbaru karena habis zuhur ini insya Allah saya ada janji dengan orang di Bakauda, Badan Pendapatan Keuangan Daerah ya kalau nggak salah. Kurang lebih gitu ya ininya, atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BKD, BPKD. Nah, nah itu nanti kalau saya ke Banjarbaru saya takut karena katanya nanti tutup kantornya jam 3. Jadi kalau misalkan saya pulang misalnya dari Banjarbaru jam 1 atau jam setengah 2, kadang saya kan singgah dulu ke makam almarhum Abah Mama gitu. Jadi agak lambat gitu. Jadi saya takut ini. Jadi saya tadi tidak berinisiatif untuk tidak ke Banjarbaru. Jadi kemudian satu juga yang menjadi alasan saya tidak ke Banjarbaru, katanya Pak Ruslan itu untuk bahan praktikum sudah dipesan semua, tapi belum datang. Nah, jadi sudah saya di Banjarmasin dulu. Nanti agak tergesa-gesa kalau saya tadi mau ke Badan Keuangan Daerah. Baik, kita sudah lihat ya apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, tapi kita akan ulangi lagi hari ini dulu sementara ya, terkait dengan apa yang kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu. Di pertemuan awal kita sudah bahas terkait dengan ini pengantar robotika ya. Dan kalaupun misalkan nanti minggu depan ternyata atau Selasa depan itu bahan praktikum kita tidak tidak atau belum juga datang semuanya ya, karena kalau tidak semuanya datang nanti rapat kita ada yang kemudian tidak ada, karena itu kan tidak dibeli di satu toko di satu atau di satu penjual, tapi ada beberapa penjual mungkin lebih dari 3 kayaknya. Jadi masing-masing baterai tempat lain, chargernya di tempat lain, kemudian kit robot berodanya itu di satu tempat, kemudian ada lagi di tempat yang lain, akhirnya tersebar-sebar. Nah, kalaupun misalkan tidak, nanti saya mungkin materi terakhir itu terkait dengan entah computer vision atau nanti terkait dengan bagaimana memprogram robot bioloid ya seperti yang tampil di layar sekarang ini. Itu kan jadi background di pertemuan awal-awal kita ya terkait dengan pengantar pemrograman robotika. Jadi kita juga sudah bahas di awal-awal itu terkait dengan robot berdasarkan konstruksinya, termasuk juga robot humanoid itu. Dan yang sekarang tampil atau ada di video itu, yang video saya yang satunya, bisa beri nama apa ya? Di itu tampilan robot ya, saya beri nama di situ. Itu adalah robot berkaki 6 yang masing-masing kakinya ada 2 servo. Jadi ada seperti tadi judulnya 12 degree of freedom atau 12 derajat kebebasan dari robot berkaki 6 ini ya. Nah, itu nanti akan kita coba lihat memprogramnya seperti apa.
itu untuk memberikan gambaran ke kawan-kawan kalau nanti kawan-kawan membuat robot. Karena itu adalah hasil sebenarnya hasil skripsi dari alumni Sipmenjamur dari mahasiswa yang kemudian sudah lulus sekarang. Lulusnya tahun 2000 berapa ya? 2020 atau 2021 saya lupa. Nah, itu kemarin dijadikan skripsi dan juga diikutsertakan di lomba robot dan akhirnya dihibahkan ke tim robotika Senit Banjarbaru untuk kemudian digunakan sebagai peralatan yang dilombakan gitu ya. Sudah 2 tahun ini kita gunakan, tapi memang itu sudah kita rekonstruksi, kita program ulang. Ada beberapa program bawaannya juga masih kita gunakan terkait dengan membaca data itu data sensor ultrasonik, ada 8 sensor ultrasonik. Tapi nanti kita akan lihat ya lebih detail. Sekarang kita lihat dulu materi-materi yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Sudah ada 12 orang yang hadir di sini. Tadi saya nyari Iqbal. Saya belum ketemu Iqbal di sini. Nanti Dodi, ada Yuda, Rivaldi, Ijal, Rifai yang baru muncul, Aisyah, ada Rida, Rizky Sarif. Ya, baik. Mungkin sambil sarapan atau sambil istirahat ya. Sambil mendengarkan ini nanti akan ada penugasan. Jadi nanti materi hari ini akan saya tugaskan untuk kemudian dikumpulkan dalam bentuk resume ya. Nanti akan saya kabar lagi insya Allah. Ini presensi belum saya buka. Harapannya nanti ini presensi berdasarkan yang hadir hari ini ya. Kalau yang hadir ada 12, nanti yang ngisi presensi juga kita usahakan 12. Jadi akan diisikan secara manual oleh saya insya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Apa yang sudah kita bahas? Kita sudah bahas terkait dengan komponen membentuk robot ini, kemudian sensor dan aktuator. Di pertemuan ini kita rasanya sudah membahas sensor saja. Di pertemuan berikutnya itu baru kita membahas di lanjutannya ini ya, baru kita membahas ke aktuatornya, ada sekian banyak motor dan pneumatik aktuatornya. Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan bagaimana memprogram robot yang menggunakan modul driver motor L298 ini dan juga robot yang menggunakan modul driver motor berbentuk relay seperti ini. Kemudian kita sudah bahas terkait dengan modul ultrasonik untuk robot yang serinya SRF05 dari apa namanya nih? Saya lupa namanya. Ring Fender ini. Lupa lagi saya namanya. Nama ininya, nama produsennya. Kemudian juga kita bahas, Devantech ya, mohon maaf. Kita juga sudah bahas terkait dengan sensor ultrasonik yang menggunakan versi KW ya, SHC SR04 dan juga kita sudah kombinasikan dengan LCD 16x2 yang menggunakan modul I2C atau I2C di situ. Kemudian kita juga sudah bahas di pertemuan berikutnya lagi beberapa minggu yang lalu terkait dengan bagaimana memprogram robot roda yang menggunakan modul atau dilengkapi dengan modul Bluetooth HC05. Nah, kalau misalnya ini dulu sih apa? Iqbal atau Rizky yang kayaknya mengoperasikannya. Kemudian terkait dengan teori bagaimana merakit robot yang berbentuk holonomik ini atau berbentuk kotak ini atau buyur sangkar yang kemudian di masing-masing sudutnya dilengkapi dengan roda omni yang kemudian juga ada mikro, kalau di gambar ini ya mikrokontrolernya Atmega 2560, tapi yang kita gunakan sudah di-upgrade menjadi Atmega 2560 versi Pro Mini ya, yang versi mini. Jadi Atmega-nya atau mikrokontrolernya tetap sama, tapi yang digunakan adalah yang Mega Pro Mini ya. Baik. Kemudian kita juga sudah bahas ini pertemuan yang lalu ya, tapi akan kita coba ulangi sedikit ya di hari ini terkait dengan bagaimana memprogram robot yang menggunakan atau dikontrol dengan menggunakan PS2 wireless control ini, yang kemudian data hasil kontrolnya itu diterima oleh receivernya dan hasil receivernya itu dibaca oleh microcontroller dan oleh microcontroller kemudian diterjemahkan lagi dalam bentuk gerakan robot. Nah, jadi ada jenjangnya ya dari PS2 stick controlnya ini ya yang saya perlihatkan sekarang, kemudian diterima oleh receivernya itu yang ini ya
sekarang saya lingkari warna kuning ini. Kemudian oleh receiver-nya ini kemudian dibaca. Jadi dia receiver itu hanya baca saja, kemudian hasil datanya itu dibaca lagi oleh microcontroller di sini ya. Yang saya lingkari ATmega328. Baru ATmega328 memerintahkan ke masing-masing driver motor yang ini ya. Nah, ini di sini 1, 2, 3, 4 nih. Nah, 4 ini. Jadi masing-masing seperti apa? Apakah kalau misalkan dia menerima nanti data ini ya, panah atas, kemudian nanti akan bergerak maju atau seperti apa? Tergantung dari perintah yang oleh microcontroller berikan ke masing-masing driver motornya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut dulu. Saya ke sini. Oke. Oh, tertinggal ini ya. Kita coba hapus dulu. Ini itu sudah recording ya. Bisa. Saya lihat dulu ya. Sudah rekam. Oh ya, sudah rekam. Belum rekam. Baik, kita lanjut. Nah, si holonomic drive system ini kan sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin itu 13, berarti pertemuan ke-12 kalau tidak salah. Nah, jadi bagaimana cara menghubungkannya segala macam sudah kita bahas, masuk juga pin-pin yang digunakan. Nanti bisa jadi akan ada uh, soal ya terkait dengan ada gambarnya, itu dia driver motornya terhubung ke pin mana, kemudian nanti akan dibandingkan dengan coding programnya apakah benar apa salah atau yang benar yang mana dari coding program itu yang kemudian nanti akan menjadikan soal ya ke kawan-kawan di ujian akhir semester nantinya ya. Hari ini pertemuan ke-14, kita akan ada satu lagi pertemuan secara apa namanya teorinya ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan panjang umur. Kemudian satu pertemuan terakhir yang pertemuan ke-16 itu adalah nanti jadwal ujian akhir semester. Baik, kita lanjut lagi ke sini. Ini yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, pertemuan ke-13. Kemudian ini sebenarnya bisa diklik ya kalau di sini ya. Ini teorinya bagaimana kemudian menghubungkan PS2 wireless controller yang kemudian dihubungkan ke Arduino board. Nah, itu ada linknya di sini. Tapi nanti bentar. Kalau saya ubah linknya gimana ya? Control plus link. Dia terhubung kemana ya? Linknya di sini nih. Ya, share screen biar kawan-kawan. Ada yang ngechat? Oke, silakan. Di sini ya. Di sini ada banyak project kan. Kalau kita lihat PS2, mana? PS2 strip controller. Mana ya? Linknya ada. Berarti sekarang linknya sudah oh, ini dia kayaknya. Ada gambarnya ya. Battle Robotic. Oh ya, dia sudah dipasang di sini ya. PS2 controllernya. Receivernya mana? Enggak kelihatan. Ini pin-pin yang dia gunakan. Ini bahannya ya. Baterai, kemudian Uno. ISO kontrolnya ada di sini. Oh, ini. Harganya 200, kok mahal 200.000. Padahal di Indonesia sudah dijual dan seratusan ribu aja. Nah, saya deh. IT. Kemudian tadi, oh
Ini project hub ini di Arduino ya. Jadi ini resmi, jadi tidak ini. Oh dia pakai Bluetooth, ini benar pakai 2,4 GHz nih. Oke, di sini ya. Ini saya coba linknya saya kecilkan dengan bit.ly ini. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat sebentar ya. Oke, sudah. Sekarang saya kembali ke sini. Nah, ini saya ganti. Oh, ini library-nya juga. Nah, nih ya. Jadi sudah kelihatan lebih nampak ya kalau misalkan nanti diketik di browser itu kan bisa kelihatan. Baik, saya lanjut. Saya simpan dulu current slide sini. Nah, ini yang kita sumbernya ya ada di sini ya. Library-nya bisa nanti download di sini. Ini sebenarnya websitenya Arduino ya, ada hub ataupun penghubung ataupun juga forumnya di sini. Nah, kemudian kita lihat ini yang di pertemuan yang lalu ya. Sekedar mengingatkan ini bisa jadi nanti keluar lagi di ujian akhir semester ya. Nanti ada beberapa pin yang digunakan terkecuali ada 2 pin yang kita 3 pin mohon maaf. Ini ada 9 pin. Pin 1 kita gunakan untuk data nih ya. Data ini di sini controller to PS to PlayStation ya maksudnya ya. Nah, ini nanti ini yang kemudian menerima data dari stick wireless controllernya kemudian masuk ke microcontroller. Kemudian command ini kebalikannya. Nanti si sticknya bisa menerima perintah juga dari PS-nya. Kemudian di sini vibration motornya tidak digunakan. Jadi pin 1, 2 digunakan, 3 tidak digunakan. 4 ground digunakan. 5 power ini yang tidak boleh salah ya. 3,3 volt. Jangan sampai nanti dihubungkan ke 5 volt. Kemudian ini attention-nya masih digunakan. 7 clock juga masih digunakan. Kemudian 8 no connection. Dan 9 acknowledge ini tidak digunakan. Ya, jadi ada 1, 2, kemudian 4, 5, 6, 7. Nah, yang tidak digunakan adalah pin 3, pin 8, dan pin 9. Ingat itu ya. 3, 8, 9 tidak digunakan. Kalau nanti ditanya di ujian, itu yang tidak digunakan yang mana. Karena kita sudah lihat di sini yang kita perlukan untuk kemudian digunakan di sini ya. Ini saya pakai laser aja. Ini PS2 wireless controller receiver-nya ini ya, yang digunakan pin 1, 2, kemudian 4, 5, 6, 7. 9 ini juga sebenarnya tidak digunakan nih. Jadi ini keterangan pinnya ya. Tapi yang terhubung ke Arduino hanya pin 1 tadi ya, pin 1 itu ke pin 12, digital pin 12, kemudian pin 2 ke digital pin 11 dan seterusnya. Dan yang paling penting itu jangan sampai lupa. Ini tegangannya tidak 5 volt ya kemarin. Nah, ini sudah dikelompokkan, kemarin sudah zoomkan untuk kawan-kawan bisa lihat di sini. Dia terhubung ke pin 10, 11, 12, 13 dan kemudian di sini pin 5 volt tidak digunakan, tapi yang kita gunakan yang ini 3 volt. Highlight sini. Yang digunakan yang ini. Ya, 3 ini yang saya beri warna kuning. Kemudian ini. Ya. Kemudian ground. Nah, ini yang digunakan. Jangan sampai salah ya. Baik, lanjut. Berikutnya. Nah, ini kemarin library-nya tadi kan sudah kalau sudah di-download kemudian bisa di-include-kan di sini. Kalau misalkan kita kemarin ya, itu kan kita langsung di library manager-nya. Itu langsung asalkan apa ya, laptopnya terhubung ke internet, maka dia langsung bisa di-download secara di-download dan diinstalasi gitu ya. Kalau misalkan tidak, itu kan kita harus menginstalasi atau mendownload dan memasukkan ke folder library itu secara manual. Yang dulu saya lakukan adalah yang itu, karena saya dulu sudah mencoba mengerjakan itu kalau tidak salah dari 2014 kalau tidak salah, 2015 itu. Waktu saya nyoba membuat robot yang holonomic drive system itu untuk keperluan penelitian. Jadi kenapa dulu menggunakan model robot yang itu, tidak robot yang biasa ya? Karena saya ingin robot yang kemudian bisa bergerak ke semua arah tanpa harus dibatasi dan harus melakukan steering tertentu ya. Karena kalau bentuknya seperti mobil biasa itu kan dan ban depan yang bisa digerakkan ke kiri ke kanan ya.
itu kan seringnya agak repot. Nah, kalau misalkan dia bisa bergerak secara bebas, itu maka harus menggunakan model holonomic drive system ini. Sebenarnya bisa menggunakan model desain seperti mobil biasa, tapi rodanya harus menggunakan mekanum wheel. Itu kan yang kemarin itu yang kita sudah bahas. Nah, baik, lanjut. Kita akan lihat di sini ini proses penyertaan dari library-nya atau berupa file header-nya di sini. Ini sudah kita bahas dan ini programnya ya, tapi ini keterangan semua ini. Ini sudah dibahas di tanggal 28 November yang lalu. Kemudian pin-pinnya juga sudah diberi keterangan di sini seperti tadi ya. Dan ini lebih detailnya di bawahnya PS2 controller pin, Arduino Mega pin. Ini mungkin kalau saya pindahkan tadi dari Arduino ke slide sini ini agak bergeser ininya posisinya. Tapi kalau perlu itu sebenarnya dirapikan lagi. Karena di Arduino itu kan tadi sudah terlihat rapi posisi dari keterangan-keterangan ini. Jadi kenapa kita perlu menyertakan keterangan-keterangan ini? Karena nanti untuk keperluan kadang kita seminggu atau bahkan sebulan atau bahkan bertahun-tahun itu ya tidak memegang atau tidak mengoperasikan ini lagi. Pada saat kita mau operasikan lagi kita bingung. Dulu itu apa ya yang kita buat? Dulu itu menghubungannya kemana ya? Kaki apa saja ya yang kemudian dihubungkan? Kaki mana yang tidak dihubungkan? Kemudian driver yang digunakan apa aja ya? Di mana mendownloadnya? Nah itu yang kadang-kadang kalau sudah bertahun-tahun kita tidak ingat lagi apa yang sudah terjadi di uh, masa beberapa minggu ataupun beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun yang lalu ya. Sama seperti saya. Misalkan ini terakhir saya pegang misalkan tahun 2017 sampai 2018. Pada saat saya ingin mengoperasikannya lagi untuk keperluan mengajar, maka saya melihat lagi di keterangan-keterangan seperti yang saya buat tadi ini ya. Ini untuk tabel kebenarannya seperti ini. Kemudian untuk tadi koneksi pin-pinnya seperti ini. Kemudian untuk motornya ke pin mana saja. Jadi walaupun nanti diganti si mikrokontrolernya gitu ya, kita tidak kehilangan jejak untuk kemudian menghubungkan kembali pin-pin dari robot ke baik itu motor ataupun driver motornya ke mikrokontrolernya. Karena nanti yang kita jadikan sebagai pengontrol utamanya adalah mikrokontroler. Dan kalau di penelitian saya itu lebih rumit lagi ya. Dan juga di tim robotika Civic Banjarbaru itu kan sudah juga menggunakan PC untuk atau laptop untuk kemudian memberi perintah ke mikrokontroler. Kemudian dari PC yang lain di luar dari PC yang dipasang di robot itu kemudian mengendalikan PC yang dipasang di robot. Nah, itu sudah bertingkat juga. Kalau yang saya lakukan di penelitian yang saya di tahun 2014 sampai 2019 itu kan, itu robot dilengkapi dengan microcontroller yang kemudian microcontroller itu diperintah lagi oleh si laptop di atasnya. Hanya sampai situ. Tapi dia beroperasi secara otonom. Kalau di tim robotika itu kan laptopnya itu memerintahkan microcontroller tapi dioperasikan secara manual oleh laptop lain secara nirkabel atau secara wireless. Jadi agak bertingkatnya di situ. Nanti bisa jadi ujian ada soal terkait dengan hal itu lagi ya. Kawan-kawan mungkin bisa jadi diminta untuk menjelaskan atau diminta untuk kemudian memilih jawaban yang benar. Kalau diminta menjelaskan nanti ChatGPT atau BART-nya yang difungsikan di situ ya. Mending suruh milih aja langsung di situ. Akan lebih gampang, tidak perlu melibatkan pihak ketiga atau pihak keempat ya untuk menjelaskan karena seperti biasa kawan-kawan itu terlalu mengandalkan ChatGPT. Nah, menurut pengalaman ini terakhir-terakhir ini ya kawan itu skripsi juga mengandalkan ChatGPT untuk kemudian mengoperasikan namanya LoRa ya. LoRa itu long range perangkat komunikasi jarak jauh ya, tapi ternyata pada saat dicoba oleh kawan kita itu 300 meter sudah putus hubungan antara RX-nya itu. Nah, kembali ke tadi itu sebelum kembali datang ke saya konsultasi programnya ya, itu dia menggunakan ChatGPT untuk kemudian membuat programnya. Seperti biasa saya bilang kalau ChatGPT itu buatkan program, dia di compile jalan, di upload tidak ada masalah, tidak ada error. Tapi pada saat dilihat fungsinya itu tidak berfungsi. Karena apa? Karena memang dia asal kemudian tidak ada secara coding ya, secara apa istilahnya itu ya, deklarasinya itu tidak ada yang salah.
cara penulisan programnya sudah benar sesuai dengan aturan bahasa C-nya Arduino, tapi pada saat difungsikan itu tidak berfungsi. Nah, jadi saya hanya mengingatkan saja kawan-kawan, boleh saja menggunakan ChatGPT atau bot itu untuk kemudian memprogram ataupun mencari jawaban. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu seperti coding program itu yang tidak bisa oleh ChatGPT pecahkan gitu. Mungkin kalau hanya program biasa yang Blink itu bisa, atau menjalankan servo, atau mungkin ada juga yang nyoba menggunakan LCD itu tidak juga jalan. Kenapa? Karena LCD itu kan harus apalagi yang menggunakan ini ya, menggunakan modul I2C atau I2C yang kita dulu sudah jelaskan, itu kan perlu dilakukan proses scanning dulu. Modul I2C-nya itu harus dialamati sesuai dengan alamat yang benar. Jangan sampai nanti kita misalkan saya ingin ngirim surat ke Rizky, tapi saya alamati alamatnya Iqbal misalkan. Atau saya mengirim surat ke Yuda, saya kirim ke alamatnya Radit misalkan. Atau misalkan ngirim ke siapa lagi tadi? Si Parabi misalkan. Tapi saya kirim alamatnya ke alamatnya Aisyah misalkan. Nah itu kan bermasalah di situ. Ini sama juga. Kalau kita ngirim data ke modul tertentu di eh, kawan-kawan yang microcontroller nih ya, maksudnya kalau perangkat-perangkat pendukung itu harus ada alamat yang sesuai. Kecuali memang di apa namanya ya, dikirim secara langsung misalkan peer to peer ya, kabel to kabel gitu. Jadi kalau misalkan peer to peer menggunakan kabel itu kan jelas TX ke RX, RX ke TX. Nah, jadi kalau misalkan tadi menggunakan dia punya alamat tertentu, maka walaupun dikirim secara kabel to kabel ya, atau peer to peer menggunakan kabel, itu juga tetap harus diberi alamat sesuai dengan perangkatnya. Baik, ini programnya yang kemarin ya. Saya tidak bahas secara detail lagi ya, kita akan coba lihat saja. Kemarin itu sudah kita lihat ya. Ini saya hanya mengulangi, mungkin ada yang kemudian kebetulan tidak ingat ataupun tidak hadir. Kan ada kita kemarin sudah mengoperasikan ini. Baik, ini yang sudah kita program kemarin ya. Jadi dia sebenarnya bisa mendeteksi bukan tiga, dua ya, dua controller di sini. Jadi satu receiver itu bisa untuk satu gitar controller, dua lagi untuk PS2 dual shock controller itu ya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah yang PS2 controllernya ya. Nah, kemarin itu kita sudah bahas, kita uh, memprogramnya itu di bagian mungkin yang kemarin itu tentang di sini ya. Kita kemarin kan, nah highlightnya mana nih? Highlight warnanya biru. Oh, warnanya di sini ya. Yang sekarang berubah jadi warna biru ini. Ini kan ketika misalkan si tombol apa namanya, tombol di PS2, stick PS2-nya ditekan yang bagian atas ya, up ini, pad up, maka kita akan memunculkan ya, kemarin itu munculkan tulisan upheld this hard gitu. Jadi ini bisa diganti juga, misalkan tombol atas ditekan. Kalau tombol atas ditekan kemudian ngapain? Kita sekarang kemudian memberikan perintah untuk robotnya itu maju. Jadi pada saat ditekan, kemudian microcontroller akan menjalankan perintah atau prosedur maju di sini. Maka kemarin itu kan sudah dicoba oleh Rizky. Kalau tombol atas ditekan maka dia akan maju. Berikutnya, alhamdulillah. Kalau tombol geser kanan ditekan, sekarang saya berwarna biru. Ini geser kanan ditekan, maka geser kanan. Tombol kanan ditekan, maka dia akan memberikan perintah untuk memberikan tulisan ini right held this hard ini. Kemudian kita akan juga menjalankan prosedur atau void terkait dengan pergerakan robot untuk bergeser ke kanan, geser kanan. Dan seterusnya, kalau yang ditekan adalah tombol kiri, ini akan dijalankan juga perintah untuk menampilkan tulisan left held this hard, kemudian geser kiri. Dan terakhir ini untuk tombol bawah yang ditekan, itu kalau tombol bawah yang ditekan maka kita akan menampilkan tulisan down held this hard dan juga menjalankan perintah mundur.
Ini kenapa saya tidak ubah dulu, biar saya biarkan secara ini ya, secara alami ini atau secara default dari bawaan library-nya itu terkait dengan kata-kata ataupun karakter yang kemudian dikirimkan dari microcontroller ke serial monitornya si laptop ya nih, yang down halt this hard gitu. Ini yang kemudian muncul tulisannya, tapi microcontroller juga kemudian menjalankan perintah prosedur mundur di sini. Nah, ya. Itu yang kemudian dilakukan ya oleh kita di ini kemarin, di programnya kemarin. Kemudian kalau misalkan kemarin ya, nah, kalau kemudian satu lagi kemarin, jadi ada beberapa tombol yang lain, kemudian yang ada di sini ya, ada PSL3, R3, L2, R2, ada R2 di sini. Ini semuanya kalau ditekan akan menampilkan R2 press, L2 press, R3 press, kemudian L3 press di sini. Atau triangle press. Triangle ini ada tombol segitiga ya, kemudian ada tombol red ini tombol lingkaran atau tombol bulat, kemudian ada tombol di sini pink itu square, ada satu lagi tombol kali di sini ya, tombol X. Nah, ini yang kemudian juga kita tambahkan coding program untuk memanggil prosedur berhenti. Jadi kalau misalkan kita tidak, sebenarnya bisa aja ya nanti dicari kalau misalkan dia nilainya nanti 75 atau 75, 79 ya kemarin ya. Nanti kita akan coba lagi. Kalau 79 itu kemudian nanti robotnya akan berhenti ya. Nah, kemarin itu. Nah, kalau 79 ditekan, tidak ada tombol yang ditekan, itu nilai 79 akan dikirim dari si stick ke receivernya. Nah, kemarin kita tidak coba itu, tapi yang kita coba adalah pada saat tombol X ditekan, maka kita akan berikan perintah ini berhenti di sini. Tombol X ditekan. Atau di situ dia PS2X ini variabelnya PS2X, kemudian tombolnya ini dibaca, variabel tombolnya sub variabelnya ya, kemudian dia akan diberi perintah berhenti di sini. Delay 100 ini untuk memastikan bahwa memang tombol X itu ditekan selama kurang lebih 100 milidetik di sini ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan kenapa harus pakai 100 milidetik? Ya untuk memastikan saja bahwa tombol itu ditekan. Karena kalau misalkan kita tunggu sampai 100 detik juga boleh, misalkan ya di delay sampai 1 detik di sini. Artinya kalau tidak ditekan selama 1 detik itu nanti bisa jadi tidak dianggap sebagai perintah untuk menghentikan atau menjalankan prosedur delay di situ. Nah, dan seterusnya dia akan baca terus selama ini kan ada nanti di looping ya, di void loopnya di situ, kemudian itu akan dijalankan terus menerus. Baik, ini kemudian untuk prosedur menjalankan semua motor ya, nanti akan dijalankan kalau maju itu nanti arahnya seperti apa untuk masing-masing motor kanan depan, kiri depan, kemudian kanan belakang dan kiri belakang. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Nah, ini untuk maju, kemudian mundur, berhenti, geser kiri. Nah, ini juga sama, geser kanan, putar kiri, dan seterusnya. Nah, sudah ya, itu yang kemarin itu sudah kita coba. Kita akan lihat dulu materi kita hari ini adalah terkait dengan itu seperti judul di awal. Karena saya geser lagi. Nah, 12 degree atau 11, 12 ya, 12 degree of freedom robot using 24 atau 24 channel servo controller. Jadi ini servo controller yang oleh tim robotika kita gunakan. Dan seperti saya sebutkan tadi, ini adalah hibah dari salah satu alumni tim robotika dan juga alumni SIMIK Banjarbaru. Ini kebetulan sudah lulus. Saya lupa apakah 2020 atau 2021 lulusnya. 2020. Dan ini baru digunakan kembali oleh tim robotika karena dihibahkan ya. Jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemudian digunakan untuk lomba dan sudah digunakan selama 2 tahun terakhir, 2022 dan 2023. Nah, ini servo controller yang kemudian punya 24 channel. Artinya dia bisa kemudian diprogram, diberi perintah untuk menjalankan 24 servo sekaligus gitu ya. Nah, kebetulan yang terpasang di sini nanti ada 12 plus 2. Jadi ada 14 servo yang digunakan. Jadi masih tersisa 10 slot ya, atau 10 channel lagi untuk kemudian nanti bisa digunakan untuk hal lainnya.
Nah, jadi di sini baru atau sudah menggunakan servo controller ini. Kenapa menggunakan servo controller? Karena nanti kalau kita tidak menggunakan servo controller, itu kalau langsung dari Arduino-nya ya, nanti Arduino-nya akan apa ya istilahnya ya, terbebani cukup berat nantinya. Dan untuk apa namanya posisi-posisinya juga akan lebih gampang memprogramnya menggunakan servo control ini karena nanti dia akan ada aplikasi tambahan ya. Jadi selain kalau microcontroller itu kan misalkan kita menggunakan Arduino IDE ya. Nah kalau ini nanti dia akan menggunakan Robo IDE. Nah itu yang kemudian digunakan dalam keperluan memosisikan ya, memposisikan atau memosisikan dari masing-masing servo itu ke posisi tertentu. Kan karena nanti kan ada 12 servo plus 2 ya, ada 14 servo. Jadi ada gripnya, ada kemudian pengangkat gripnya, ada kemudian kaki kanan depan. Seperti di gambar ya. Coba saya misalkan tutup ini ya. Nah, itu presenter. Nah, ini sudah muncul lagi. Kita coba software ini kita ganti sini. Nah, ini kan ada kaki-kakinya nih. Nah, highlightnya di mana yang bilang? Di kontrolnya. Nah, saya menulis-nulis nggak kelihatan sih. View-nya terbaru ya di ini. Tidak masih aktif? Masih, Pak. Oke, baik. Nah, jadi ini tampilan robotnya yang kemudian masing-masing ini ya, masing-masing kakinya ini punya dua servo. Nanti akan kita coba lihat dan kita coba gerakan dan ini menggunakan Robo IDE. Ntar saya cari dulu nih programnya kemana. Nah ini, saya coba share screen. Kawan-kawan bisa lihat ini. Ini programnya ada di sini. Satu file sebenarnya kecil ini hanya kurang lebih 3,3 mega ya. Enggak apa 3,4 mega ya. Dan nanti kalau misalkan kawan-kawan ingin saya akan upload ke ini ya, ke LMS nantinya. Baik, kita lihat sini. Kalau kita jalankan kurang lebih seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Di slide kita tadi. Ya. Nah, kita lihat dulu. Ini kita mengulang sedikit dulu ya, servomotor itu apa. Sebelum nanti kita paham apa kemudian bagaimana memprogramnya. Karena nanti kalau langsung kok bisa seperti itu ya. Nah, coba kita lihat. Servo ini apa? Hari ini sebentar. Kalau share screen jadi langsung. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lama sekali ya. Terkait dengan aktuator ini servomotor itu apa? Servomotor itu sebenarnya perangkat motor listrik juga yang kemudian dilengkapi dengan sensor posisi di dalamnya. Jadi ada sensor posisi yang kemudian bisa diprogram apa ya seluas atau sejauh 180 derajat. Kalau yang versi-versi yang KW itu biasanya 170 atau 165 atau 170 atau 175. Tapi yang saya pernah coba itu yang kecil-kecil yang murah-murah itu sekitar 170 derajat, tidak sampai 180 derajat. Tapi kalau yang robot dari robot humanoid yang harganya 18 juta itu satu paketnya. Itu dia pakai servo AX12 kalau tidak salah. Itu dia bisa diprogram dari 0 derajat sampai ke
359 derajat ya. Kemudian balik lagi ke 0 dan seterusnya bisa berputar searah jarum jam. Nah itu ya. Tapi kalau misalkan yang diputar hanya asnya saja ya, atau bagian yang berputarnya saja tidak masalah 360 derajat. Tapi nanti kalau dia sudah terhubung ke lengan misalkan atau di sini ya ke kaki-kaki ini, itu kemudian agak bermasalah kalau digunakan 360 derajat diputar seperti roda. Jadi kalau secara teoris ya, secara teori itu si robot bisa dioperasikan seperti robot beroda biasa ya. Memang jalannya agak agak tidak terlalu kencang seperti robot yang apa namanya menggunakan motor DC biasa karena dia kan pada dasarnya servo yang bisa diputar 360 derajat. Nah, kemudian di sini sudah disebutkan bahwa tadi untuk kemudian yang keperluan dengan presisi tinggi, maka itu kita menggunakan servo yang juga harusnya kualitasnya bagus ya. Tidak bisa kemudian kita menggunakan servo yang KW-KW itu tadi untuk kemudian untuk hal-hal yang presisi. Nah, termasuk yang digunakan di tim robotika Senik Banjarbaru juga ini kan yang dibahkan oleh namanya kalau tidak salah Zulfahmi Ramadhani kalau tidak salah ya. Itu angkatan 2000 berapa ya? 17 atau 18 itu. Nah, itu yang kemudian menghibahkan robot ini dan itu juga servonya sudah menggunakan servo yang bagus ya. Jadi dan kemudian oleh tim robotika juga kemudian dibongkar, diganti dan disesuaikan lagi karena kita dibelikan servo yang juga mumpuni ya untuk keperluan ini. Jadi walaupun tidak servo yang harganya 600 atau 700 ribu, ini masih harganya sekitar kurang lebih 200 ribu lah ya. Nah, tidak ingat persis. Sepertiganya dari punyanya robot humanoid itu. Jadi sudah lebih di bawah itu, tapi sudah lebih bagus daripada yang model ataupun seri-seri KW ini. Nah, kemudian intinya dengan model atau dengan menggunakan motor servo ini kita nanti bisa memosisikan ya asnya itu pada sudut tertentu dengan kecepatan atau akselerasi tertentu pula. Tergantung dari jenis ataupun motornya itu kalau yang bagus biasanya bisa juga diprogram dengan cepat. Misalkan dia bisa diprogram di bawah 50 pergerakannya itu ya di bawah 50 mikrosecond. Tapi kalau misalkan yang model KW atau yang biasa-biasa yang murah-murah itu biasanya maksimal misalkan di program dengan kecepatan perpindahannya itu ya, perpindahan sudutnya itu 100 misalkan atau 80 di bawah kalau 50 itu biasanya dia agak bermasalah. Biasanya ya, tapi tergantung jenis dan juga mereknya. Nah, itu yang kemudian oleh si motor biasa tidak dimiliki ya. Karena kalau motor biasa itu nanti dia harus menggunakan namanya encoder untuk bisa membaca posisinya. Tapi kalau motor servo dia sudah dilengkapi dengan sensor posisi di dalam motornya, di dalam paketnya itu ya, misalkan bentuknya seperti di gambar itu ya, bentuknya kotak segi empat itu. Kemudian di dalam itu ada sensor posisinya yang kemudian bisa dibaca oleh mikrokontroler sehingga mikrokontroler kemudian bisa membaca. Kalau dia beri perintah untuk berada pada posisi 0, maka dibaca sensor posisinya berada di posisi 0 atau posisi yang lain. Kalau berada di posisi yang lain, misalkan di posisi anggaplah 50 derajat gitu ya, diperintah ke posisi 0, maka dia akan diputar kemana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, itu yang kemudian lihat yang terdekat kemana. Kalau dia dari posisi 50 ke 0, berarti kan dia akan diputar ke mungkin berlawanan jarum jam seperti itu ya. Kalau dari dianggap posisi nolnya itu di sebelah kiri. Nah, tapi kalau misalkan dianggap dari di sebelah kanan posisi nolnya, maka akan sebaliknya. Ya, jadi tergantung. Nanti memposisikannya di posisi mana posisi nolnya. Karena itu nanti yang kemudian menjadikan penting untuk kita tandai dulu ya posisi nolnya ada di mana. Jangan sampai nanti kebalik. Jadi bisa jadi nanti dibalik posisi nolnya itu sehingga jadi posisinya jadi 180 ya kebalikannya ya. Kalau misalkan awalnya di 190 di 90 kalau di seberangnya itu kan berarti 270 ya kalau tidak salah. Nah itu. Jadi agak-agak harus kita cermati pemposisian dari 0 derajat servo motornya. Nah kemudian kita nanti apa namanya ini kalau tadi sudah disebutkan ya. Kalau motor biasa itu harus menggunakan encoder atau sensor posisi yang dipasang di luar dari motornya. Ada juga sih motor DC yang kemudian sudah ada rotary encodernya yang sudah bisa berputar 360 derajat gitu ya.
baik nanti bisa diputar searah ataupun berlawanan jarum pin. Tapi itu harganya mahal, di atas 1 juta kalau tidak salah motornya. Nah kalau motor servo biasa, motor DC biasa yang digunakan di tim robotika, yang kemarin saya bawa robotnya itu ke kampus Banjarbaru, itu harganya mungkin sekitar 250-an ribu lah kurang lebih ya. Tapi kalau misalkan motor yang sudah menggunakan ada sensor rotary encodernya, itu kemudian harganya di atas 1 juta guys. Nah itu kita belum punya. Nanti besok-besok mungkin kita akan minta ke kampus, mudah-mudahan diberi ya. Kemudian dari servo ini untuk bisa dia digerakkan, kita tadi bisa menggunakan langsung microcontroller yang dihubungkan ke digital portnya ya, atau digital pinnya, digital pin tertentu. Kemudian nanti ada pin ground, ada pin PCC-nya yang juga digunakan ke motor servonya. Tapi nanti kalau langsung itu juga terbatas. Pernah dulu di awal-awal tahun 2011 ya kalau tidak salah, kita ikut lomba robot berkaki pemadam api di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Itu kita sudah menggunakan servo juga, tapi kita pakai servo yang 100-an ribu, 100 atau 110 ribu atau 120 ribu, itu saya lupa, saya tidak ingat persis ininya harganya. Nah itu kita menggunakan 4 kaki dan 8 servo, artinya satu kaki juga sama menggunakan 2 servo. Jadi kita pakai itu, tapi kita menggunakan microcontroller yang biasa, kita pakai ATmega 168 gitu ya. Akhirnya dengan satu microcontroller atau menggunakan Arduino Dagu dulu itu ya. Nah itu kemudian kita agak kewalahan juga, karena apa? Karena semua pinnya hampir kepakai semua. 8 pin kepakai untuk servo, kemudian dia tersisa, kalau 0 dan 1-nya tidak digunakan berarti kan dari 14 kurang 8 kurang 2, 14 kurang 10 berarti sisa 4. Nah 4 pin itu digunakan untuk sensor. Nah itu yang dulu itu agak kewalahan dia. Kemudian kalau dia sudah menjalankan banyak servo dari satu modul Arduino atau microcontroller tadi, itu agak bermasalah juga. Akhirnya kita kemudian, bukan kita ya, di kawan-kawan robotika itu, untuk robot berkakinya ini dia tidak lagi gunakan microcontroller secara langsung, tapi nanti microcontroller itu mengontrol si CPU atau microcontroller unit yang ada di servo controller. Nah, tapi kita lihat dulu ya. Ini yang kemudian menjadi aplikasi yang menggunakan motor servo. Salah satunya ada robotic arm ini yang kita gunakan sekarang, robotik untuk kaki ya. Kaki itu bahasa ininya apa? Wheel, kemudian saya lupa namanya. Kalau quadruple robot, pokoknya robot berkaki lah ya, kurang lebih ya. Nah, di sini kurang lebih masuk ke dalam posisi yang robotic arm ini ya. Lengan ini kan lengan, kita anggap saja itu kan kaki. Ya sejenis lah ya, 11-12 antara lengan dengan kaki, itu kurang lebih gitu ya anggap. Ada macam-macam mesin yang lain, ada CNC ini ya. Atau mungkin ada yang pernah tahu mesin CNC, atau juga mesin bubut ya. Mesin CNC ini kan yang kita membubut barang tertentu, kemudian tapi bisa diprogram. Mau di posisi ini kemudian sekian atau 0,1 mili atau 0,2 mili di bubutnya atau dan seterusnya ya. Nanti bisa bentuk, kalau dulu itu bisa membentuk bidak catur yang seperti apa namanya? Prajurit itu ya, prajurit, kemudian yang bentuknya kurang lebih itu apalagi. Kalau kuda itu kan bentuknya tidak simetris ya. Prajurit, kemudian yang di sebelahnya benteng itu apa ya, sebelah kanan kiri saya lupa itu. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi juga apa namanya yang lain-lain untuk printing itu, masukkan untuk pencetakan itu bisa jadi di dalam printer ya. Dalam printer itu juga ada motor servonya yang memosisikan dari si head dari printer. Nah, itu. Dan seterusnya macam-macam lagi di sini ya. Kemudian kita lihat, nah ini servo control yang ada di pasaran salah satunya ya. Sebenarnya banyak lagi servo control ini, tapi ini yang saya juga punya dulu servo control, tapi kayaknya tidak sebanyak ini. Alhamdulillah. Kalau ini dia nanti sudah bisa diprogram menggunakan aplikasi pihak berapa ya, pihak ketiga lah istilahnya ya. Untuk kemudian kita tahu posisi masing-masing servo yang kita gunakan. Jadi nanti dia kedetek servo mana saja yang kemudian dihubungkan ke masing-masing pin ini. Ada 24 pin. Nah,
Ini misalkan ubah warnanya dulu. Nah, ini S1 Serpo 1 ya sampai Serpo 24 sini. Kalau kawan-kawan bisa lihat di situ ya, Serpo 1, 2, 3 sampai 8, kemudian 9 sampai 16 di sini. Kemudian Serpo 17 sampai 24 di sini. Ya, baik, sekali lagi kita lihat di sini ada masing-masing Serpo terminalnya ini punya 3 pin. Satu pin untuk negatif nih ya, groundnya ya. Kemudian satu pin untuk positif atau PCC-nya biasanya 5 volt di sini. Kemudian satu lagi untuk signal. Nah, jadi di satu baris ini kan ini ground semua di satu baris ini. Satu baris ini ya. Ini PCC semua. Kemudian di satu baris ini adalah signal semua. Nah, jadi ini yang kemudian di Arduino Dago atau di Milanoff dulu itu dia sediakan juga sama seperti ini. Jadi dia menyediakan pin-pin signal, kemudian PCC dan ground ini sama seperti halnya si servo control yang sudah dijual di pasaran seperti ini ya. Nah, itu yang kemudian menjadikannya bagus. Jadi dan dia sediakan itu tidak hanya pin male seperti ini ya. Jadi dia juga sediakan pin female-nya. Jadi 3 pin untuk male-nya di pin yang sama misalkan di S9, nanti S9 juga untuk kemudian menggunakan female feedernya ya. Nah, itu jadinya. Kemudian sini juga dilengkapi dengan ini. Microcontroller unitnya ya, di sini ada microcontroller unitnya, MCU-nya di sini. Di serinya saya tidak hafal di situ. Tapi nanti microcontroller ini sudah diprogram untuk menerima, ingat ya, dia hanya untuk menerima data dari microcontroller di luar dari modul ini. Dan itu nanti akan menggunakan jalur TX-RX di sini. Ini ya. Jadi ini ada TX-RX-nya, ini ada pin ground, kemudian ada pin PCC-nya 5 volt di sini, ada pin TX dan RX. Nah, ini yang kemudian nanti kita hubungkan ke microcontroller yang umum itu ya. Kalau di Arduino Uno misalkan itu TX RX-nya ada di pin 0 dan 1. Di microcontroller yang lain bisa jadi ada pin khusus nanti yang kemudian bisa mengakomodasi untuk perintah data kirim dan terima serial, data serial kirim dan terima ya di sini. RX ini menerimanya, kemudian TX ini mengirimnya. Jadi kalau misalkan kita nanti perintahkan dari microcontroller itu kita menggunakan TX dari microcontroller ke RX ini servo controller ya. Dan kemudian kalau misalkan dia akan mengomunikasikan posisinya ini ya, posisi dari servonya ini oleh servo controller ini akan dikirim dari TX ke RX-nya microcontroller itu. Jadi sini ini ke TX-nya ini ke RX ini ya. RX microcontroller. Kemudian RX-nya ini dari ini ke sini ya arahnya. Kemudian ini nanti masuk. Ini dari TX-nya microcontroller. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi TX-nya, jadi ini harus berkebalikan. Sama seperti kalau kita menghubungkan dua komputer langsung menggunakan kabel LAN itu ya. Itu kan harus dipakai atau digunakan kabel modelnya cross ya. Kecuali kawan-kawan menggunakan hub atau menggunakan switch itu maka kita pakai straight saja, straight mode ya. Jadi kabelnya semua sama, pin 1 ke pin 1, 2 ke pin 2 dan seterusnya. Tidak ada persilangan kabel. Karena nanti yang melakukan switching ataupun melakukan perubahan atau routing istilahnya ya dari TX ke RX dan seterusnya RX ke TX itu adalah switch atau hubnya. Nah, gitu ya. Switch yang jelas ya. Kalau hub saya kadang-kadang ada hub yang kemudian harus juga menggunakan kabel cross kalau tidak salah ingat ya. Nanti saya dikoreksi ini yang sudah belajar jaringan. Lanjut kita, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau tidak kita lanjut dulu ya. Oh, masih ada ini. Hapus dulu. Bisa langsung ya, harus satu-satu. Baik. Nah, ini adalah tadi si servo controller yang 24 channel tadi itu ya. Dia sebenarnya
sudah. Jadi ada yang kemudian 8, ada yang kemudian 16, ada yang 24, ada yang 32. Kebetulan yang terpasang di robot yang sementara ini ada di video yang satunya itu ya, di tampilan robot itu adalah yang 24 channel. Jadi dia digunakan 14 pin atau 14 channelnya, kemudian 10 channelnya masih menganggur dan bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Nah, dia sebenarnya menggunakan komunikasi serial biasa ya, word communication ini. Word ini universal, asynchronous, uh, receiver, transceiver, communication channel ya, communication pin ini kemudian kita gunakan tadi dia satu channel saja untuk komunikasi secara serialnya. Untuk di robot ini yang digunakan adalah Arduino Due kalau tidak salah. Dia pakai microcontroller jenis ARM ini. Sebentar. Nah, yang kita gunakan adalah yang ini. Yang seri AVR ya. AVR ATmega misalkan 328 yang sebelum-sebelumnya 328, ada yang 2560, ada yang kemudian 168. Nah, kalau yang kami yang dulu itu masih menggunakan ini. 89 C51, AT89 C52, S51, S52. Nah, itu yang dulu digunakan ya. Akhirnya habis itu kami menggunakan AVR AVR ATmega 8535. Habis itu berkembang lagi atau berubah lagi ke ATmega 168, kemudian 328, kemudian yang kita gunakan itu 2560. Dan yang di robot ini tadi sekali lagi saya sampaikan dia menggunakan prosesor atau microcontroller jenis ARM. Baik, itu ya. Kemudian ini tadi sekilas terkait dengan hapus dulu ini. Jadi secara fiturnya dia ada MCU-nya juga. Saya tidak ingat tadi dia MCU-nya versi berapa ya, 60 berapa ya. Kemudian operasi kontrolnya juga bagus di sini. Kemudian bisa dioperasikan secara offline, maksudnya itu offline itu gimana ya? Nanti antara si ininya bisa dioperasikan secara terpisah ya. Si mic servo kontrolnya tidak harus ada si microcontroller, jadi dia nanti bisa langsung dioperasikan dan menggunakan jalur USB dari laptop ya. Nanti akan kita coba. Kemudian baud rate-nya akan juga bisa di otomatis ya. Kita coba sementara ini pakai 11.000 bukan 115 ribuan, nah, kurang lebih ininya baud rate-nya bit per second. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini yang tadi ya 12, sebenarnya yang robotnya 12 degree atau 12 derajat kebebasan, tapi si servonya menggunakan yang 24 channel ya. Jadi ada 12 degree itu kakinya, kemudian dua lagi untuk kemudian gripper ya, gripper atau penjepitnya. Nah, di situ kan ada penjepit, nanti kita lihat ya. Coba kesinikan dulu. Nah, kamu kan bisa lihat ini. Sekarang kita coba jalankan dulu ya. Ada sampai sini. Iya. Ini tampilan dari si Robo ID-nya. Robo ID ini itu sebenarnya program yang kemudian dibuat untuk bisa terkoneksi ke robot, bukan robot, servo controller yang servo controller mana saja ya. Tapi mungkin ada beberapa yang kebetulan terhubung ke sini adalah yang 24 channel servo controller, dan kita nanti terhubung ke pin atau USB nomor berapa nanti akan kita lihat di device manager ini. Kemudian ini versinya adalah versi 7.5.20.0. Nah, mungkin kalau nanti kawan-kawan search di, coba kita lihat ya, di ini. Nah, kira-kira ada nggak yang terbaru lagi ya? Ini saya ini dulu ya. Aku Google dulu.
Saya lupa downloadnya dari mana. Di sini. Apa ini? Versi 7.5.2.1. Mana nih? Putus. Beda nih, Robotus. Kan. Jadi dulu lupa saya dapatnya dari kawan-kawan mahasiswa. Hmm. Jadi Robo IDE. Kalau kita lihat dia dijalankan, biasanya gitu Robo IDE. Ini dari siapa sih ini? Homepage. Nah, oh dari sini. Robot ya. Bahasanya bahasa Cina jangan-jangan. Nah dari sini ya. Translate. Kita minta translate kan. Nah, nah jadi di sini eh, robot ini servo controllernya tadi yang 24 ya. 24 channel. Kemudian kalau kita klik misalkan ya. Dia Robo ID-nya bisa muncul. Translate. Kita lihat translate. Oh, description. Di sini ya, ini malah website yang terkait dengan penjualannya ya. Sebenarnya ini Torobot ya, ini dari Torobot. Kalau situnya dapatnya dari mana? Ini harus dicari ya dari server. Ini kayak marketplace ya dari Cina. Cina apa Korea nih. Nah ini ya yang kita gunakan sama ya kurang lebih ya. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Baik, kita kembali ke slide aja ya. Kita kembali ke programnya kita. Nah, sekarang kawan-kawan sambil lihat saya stop sini dulu ya. Kemudian ini slide-nya saya stop dulu. Kemudian ini ke Robo IDE-nya. Saya harus share screen lagi. Itu ini. Yang kayak tadi lagi. Yang seperti tadi gimana ya?
Kembali ke sini. Kenapa gambarnya jadi hilang gambar ini? Spotlight. Orang ajan ya, bentar ya, mohon maaf. Ini tapi gambarnya hilang. Bentar ya. Kalau saya stop screen dia muncul gambarnya ini. Baik, sambil ini ya, sambil dilihat ya. Saya sekarang menjalankan Robo IDE-nya ini. Saya koneksikan. Ya, kalau bisa lihat tidak? Pak Rabi bisa lihat lengannya bergerak? Kita lihat Pak Rabi? Tidak? Lihat Pak. Baik, ini saya menjalankan, tapi saya tidak bisa menampilkan Robo IDE-nya nih, ternyata. Saya share screen Robo IDE ini. Nah, itu kan kalau saya share screen gini, anunya hilang. Apa namanya? Gambar ini hilang. Kalau saya share screen gini, ini juga hilang. Harusnya gambar itunya masih tetap ada. Nah, ini gimana ya? Nah, ininya. Bentar kita nunggu arang ajan. Tunggu sebentar lagi ya. Baik, intinya saya sekarang mengoperasikan Robo IDE ini ya. Jadi saya tidak bisa men-share langsung dengan ininya ya. Begini. Share screen yang ini. Share screen option. Share screen. Oke, ini sambil itu dilihat gambar itunya ya, gambar si apa namanya robotnya. Ini saya tidak bisa menampilkan hanya ini aja. Nah. Kelihatan nggak kalau gitu? Lebih besar ya? Oh, nggak kelihatan malah. Pak Rabi bisa melihat robotnya tidak? Tidak? Halo, halo? Halo Pak Rabi? Tidak? Ya Pak. Ya Pak.
Masih bisa dilihat robotnya ya? Iya Pak, bisa Pak. Baik, jadi ntar saya lanjutkan dulu nih. Ini sebenarnya sudah posisi ini ya. Jadi ada posisi-posisi yang kemudian ini posisi standby ya. Ini masing-masing serpo ya. Jadi misalkan ini S15 ya, saya lihat ini posisinya di situ. Coba kawan-kawan lihat. Bergerak gak dia? Kelihatan nggak bergerak? Saya stop screen ini. Stop screen. Nah, sambil saya operasikan ini ya. Jadi dari robot IDE ini kemudian kita bisa ini ya, gerak-gerakan ini kaki dari si robot ini akan nih. Nah, Yuda bisa lihat gerakan kakinya. Atau misalkan ini yang tengah ya. Nah, gerakan-gerakan ini yang kemudian ini kan ada angka-angkanya tuh. Kan ini yang belakang lagi. Nah, ini kan kombinasi dari gerakan-gerakan masing-masing atau posisi dari masing-masing ini, masing-masing kaki ini yang kemudian bisa membuat robot ini bergerak maju, mundur, atau belok kanan atau belok kiri gitu ya. Jadi misalkan ini contohnya ya. Ini kan saya buka misalkan posisi. Jadi kami sudah mencoba, oh ini posisi standby itu seperti apa? Misalkan posisi standby, saya coba jalankan ya. Jadi saya play di sininya. Nah itu posisi standby ya. Tapi itu ada kaki yang keangkat. Nah itu dia sudah kembali posisinya. Nah, itu posisi standby artinya posisi siap dia jalan atau diperintahkan untuk kemudian bergerak sesuai dengan posisinya ya. Kemudian kita lihat ini untuk yang maju. Nah, saya kembali ke share screen sini. Ini dulu ya. Nah, ini adalah apa namanya? Ada 9 ya, 9 posisi dari kaki-kaki itu, dari kaki-kaki yang ada di robot itu yang kemudian mewakili pergerakan maju satu langkah. Nah, ya, jadi untuk maju satu langkah itu kita perlu 9 posisi dari 12 serponya ya. Jadi 12 serpo itu di pernah tahu nggak model orang buat film pakai stop motion tidak? Tidak. Parabi? Halo? Iqbal mana Iqbal? Ya, Pak. Nah, pernah tahu stop motion nggak, Bal? Ya, tahu, Pak. Nah, kalau stop motion itu kan tahu Iqbal. Jadi misalkan saya menggerakkan tangan saya ya. Saya menggerakkan dada-dada gini. Itu kan sebenarnya saya bergerak gini. Nah, sedikit demi sedikit, misalkan gini. Nah, itu misalkan dalam gerakan saya begini nih, ini kan ada 10 jari ya, 10 jari dan kemudian mulut saya misalkan bergerak, anggap saja mulut saya tidak bergerak, tangan saja. Itu ada 9 gerakan, 9, 1, gini ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalkan gitu ya. Ini saya mau analogikan saja. Maka 9 gerakan ini yang kemudian posisi-posisi dari tangan ini kemudian disimpan atau jari-jari itu disimpan. Nah, posisi menyimpan itu adalah tadi dengan menyimpan posisi serpo ini ya. Ini kan ada sebentar saya highlight ya. Misalkan ini untuk kaki kanan depan. Nih ya, kemudian ini untuk kaki kanan tengah. Dan ini untuk kaki kanan belakang. Kemudian ini untuk kaki kiri depan. Ini kaki kiri tengah dan ini untuk kaki kiri belakang. Nah, jadi posisi itu yang kemudian disimpan. Tadi posisi tangan saya seperti ini atau posisi tadi ya, terus si robotnya posisi standby, posisi berdiri gitu istilahnya gitu ya. Itu nomor-nomor dari derajat-derajat ininya serponya apa? Nah ini serpo ini yang kemudian dicatat ya, dicatat disimpan. Posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan ada 9 posisi yang kemudian gerakan
perpindahan-perpindahan posisi itu yang kemudian membuat robot itu bisa bergerak satu langkah gitu ya. Misalkan ini, coba kawan-kawan sambil lihat ya. Ini anotasinya saya hilangkan dulu, saya tutup. Ini ya, jadi ini 9 langkah ini yang kemudian bergerak, membuat robot ini bergerak maju. Ini saya play 1 kali ya, jadi saya hanya memplay 1 kali, satu kali dari 9 posisi ini ya, 9 gerakan ini. Saya play, kawan-kawan perhatikan, nah itu robotnya bergerak ya, berjalan tuh 1 langkah. Kemudian saya play lagi, dia bergerak lagi 1 langkah. Saya play lagi, bergerak 1 langkah. Nah itu ya. Begitu pula kalau misalkan saya perintahkan lagi dia untuk standby ini ya. Ini standby. Ini kan posisinya sudah disimpan. Posisi standby itu hanya posisi 1 aja. Posisi 1 untuk ke-12 serponya ya. Kita play. Nah, dia akan kembali lagi. Nah, itu ada posisi yang kemudian belum balik gitu. Tadi ada berbunyi dia. Nah, itu ya. Itu ada posisi 1. Entah kenapa tuh kayaknya harus diganti posisinya tuh. Ini kakinya kalau kawan-kawan lihat itu. Coba saya stop screen ya. Ini ada kakinya yang tetap pada posisi, padahal sudah diperintah untuk posisi standby. Entah itu serponya, entah itu kontrolernya yang kemudian bermasalah. Tapi mungkin untuk nyobanya itu harus diganti ke posisi pin yang lain ya. Nah ini misalnya dia balik lagi nih. Kalau misalkan saya lihat lagi ya posisinya ini. Nah, posisinya harusnya kan gitu dia standby itu. Nah, akan disimpan save as ya. Posisi standby. Ke belok kiri. Nah, ini tanggal 5 Desember 2023. Nah itu ya, itu ekstensinya TOX. Ini dia dari Torobot ya, Toro Robot. Jadi ya, TOX itu saya kurang tahu, tapi dia memberi ekstensi filenya itu untuk 1 posisi adalah TOX. Nah itu kemudian kalau misalkan kita create lagi, nanti kita simpan lagi, kita gabungkan untuk kemudian nanti membentuk 1 proses gerakan ya. Jadi kalau misalkan tadi saya ingin membuat 1 langkah bergerak maju, maka saya ternyata perlu 9 posisi dari kaki-kaki servo, dari posisi 6 kaki-kaki robot ini ya. Ada 9 posisi dari 12 servo atau 6 kaki. Dan kalau yang 2 ini tadi ya, yang 2 ini hanya sebenarnya hanya yang S12 dan S19 itu hanya kemudian gripper ya, gripper dan juga menaik turunkan grippernya. Nah, saya kira itu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi sudah jam 12.28. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Ridani, Parabi, Rizky, Iqbal. Ada yang ada di sini ada 22 orang ya. Saya screenshot dulu sambil mungkin kalau ada yang bertanya. Saya simpan dulu. Satu lagi. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin salah dalam proses penyampaian materi hari ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan kondisi tidak kurang satu apapun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugasnya ditunggu ya. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.